Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kami tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu sedang berada di lokasi makam Ki Buyut Nata yang terletak di Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Arahan, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini kami akan coba mengulas, menelisik sejarah tentang siapa beliau Ki Buyut Nata. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kami ada Pak Juru Kunci, ada Pak Soleh, Pak Ustadz Soleh, dan ada Bapak Sucipto. Dan tidak lain lagi bersama praktisi kebatinan kami, tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu, Ustadz Syarif Maulana Rohman, masih setia mendampingi kita semua, dihadiri oleh masyarakat sekitar di Desa Rambatan Kulon ini. Tujuannya tidak lain hanya untuk tabarukan, artinya mengingat sejarah, mempelajari sejarah, atau menggali sejarah, agar kita generasi muda yang akan datang tidak buta akan sejarah. Oleh karenanya, khusus untuk generasi muda yang akan datang, jangan pernah takut untuk diwariskan sebuah sejarah. Karena ketika kita mewariskan sebuah sejarah, maka insya Allah orang-orang tua kita pun juga akan merasa senang. Sebab ketika kita menguasai sejarah, maka orang tua terdahulu pun merasa dihargai. Nah, baik sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menelisik sekilas sejarah tentang Ki Buyut Nata. Siapa beliau Ki Buyut Nata? Dari mana asli beliau? Kapan beliau datang ke wilayah Indramayu ini? Dan dalam rangka apa? Nah, mungkin alangkah lebih baiknya nanti kita akan tanya-tanya kepada narasumber kita. Beliau-beliau inilah yang memang membukukan sebuah sejarah. Sejarah orang tua pendiri sebuah daerah itu sendiri, agar nanti ke depan bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Pada kesempatan kali ini sudah ada buku sejarah tentang Ki Buyut Nata. Dan yang tertulis di sini, Ki Buyut Nata itu mempunyai banyak sekali nama. Di antaranya ada Ki Buyut Kamal. Ada juga menyebutnya Raden Ananta. Ada juga yang menyebutnya Ki Benda. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang betul? Mari kita nanti akan tanya-tanya kenapa beliau ini mempunyai banyak sekali nama, dan situs-situs makamnya pun berada di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Indramayu. Kalau kita mengacu kepada buku sejarah ini, maka beliau Ki Buyut Nata itu merupakan keturunan dari Mbah Kuwu Sangkan Ki Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Namun kita telisik ulang seberapa jauh antara beliau Ki Buyut Nata dengan Pangeran Cakrabuana itu. Sudah hadir pula ada narasumber kita, langsung saja kita tanya-tanya sama beliau. Beliau berdua ini adalah tokoh masyarakat di Desa Rambatan Kulon ini. Jadi insya Allah apa yang kita dapatkan dari hasil penelisikan pada kesempatan malam hari ini, insya Allah dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah-mudahan ini dijadikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang kelak satu saat nanti diwariskan kepada generasi yang akan datang. Assalamualaikum Pak Sucipto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Pak, saya mau tanya ini Pak, Iya, mengenai sejarah beliau Ki Buyutnata. Sebenarnya Ki Buyutnata itu siapa sih Pak? Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf barangkali apa yang saya jabarkan atau saya sampaikan mungkin ada yang berbeda dengan pendapat orang lain. Dan terus terang saja, saya di sini sebenarnya kalau dikatakan sebagai narasumber atau apa terlalu berlebihan lah. Saya hanya tahu sedikit. Sebenarnya kalau narasumber yang aslinya itu dari Pak Kiai Abdul Hamid almarhum dari Kebulen. Kalau saya hanya sekedar tahu dari ceritanya beliau. Kalau menurut cerita beliau Pak Kiai Abdul Hamid, bahwa Ki Buyutnata Gama itu nama aslinya Raden Ananta, putra dari Pinangeran Santri, yang punya nama lainnya atau panggilannya ada Ki Bales, Ki Rembusa, Ki Duda, Ki Tua Palamerta, dan masih ada lagi. Itu saja yang saya tahu dulu sementara. Nah, kalau misalkan beliau adalah keturunan dari Cirebon, kapan beliau itu datang ke wilayah sini, Pak? Jadi pada waktu Pinangeran Santri istri pertamanya meninggal itu, beliau itu kata orang dulu mah ngayarana dari Benda Cirebon, bertemu dengan Nyai Murtasia ya Walebe. Nyai Murtasia dari Desa Benda Karangampel. Nah, setelah itu terjadi pernikahan. Nah, dalam misi siar Islam ya sampailah ke Desa Bangkir ini. Nah, menetapnya itu ya setelah lahirnya Raden Ananta. Jadi Raden Ananta itu lahirnya ya di sini. Asli Bangkir ya. Asli Bangkir. Lahir. Nah, kalau istrinya di sana, tapi ya setelah menetap di sini punya anak namanya Raden Ananta. Nah, kalau orang-orang menamakan Ki Buyutnata Gama itu mungkin kan kalau Nata itu ada banyak orang mengatakan Nata itu kan ratu atau raja. Sebenarnya kalau yang saya tahu itu Nata di sini menata. Menata Gama, Gama iya. Iya, menata Gama, Gama kan kekacauan. Agama itu tidak kacau, berarti menata kekacauan masyarakat sini yang waktu itu secara apa ya, dalam hal beribadah masih kurang baik lah dianggap sama beliaunya itu. Begitu, ya. Baik. Nah, kalau misalkan tadi Pak Cipto mengatakan bahwa asli dari Desa Bangkir ini ya, kita sebutnya Desa Bangkir karena kalau berbicara Desa Rambatan Kulon itu jarang sekali orang yang tahu. Iya. Jadi kita sebutnya Desa Bangkir lah. Nah, Bapak tahu tidak kapan beliau itu lahirnya kalau misalkan di sini? Kalau menurut cerita-cerita dari tahunnya saya lupa. Ada, tapi saya tertulis di sini. Oh iya. Kalau tertulis di sini 1 Muharram atau 27 Oktober 1728. Iya. Itu untuk Masehinya. Tanggal 1 Muharram, berarti satu di bulan Suro. Iya. Tahun Masehinya 27 Oktober 1728. Mungkin sekitaran segitu ya, Pak? Iya. Kalau nggak salah itu pas malam Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon. Nah, sementara dalam rangka apa sebenarnya beliau datang ke wilayah Bangkir ini selain untuk menata kerusakan-kerusakan yang ada di sini, Pak? Apakah merupakan utusan langsung ataukah sengaja memang untuk politik dan lain sebagainya? Karena memang kalau misalkan dilihat beliau itu adalah seorang keturunan dari kerajaan. Pasti ada misi-misi kerajaan ataupun bagaimana gitu, Pak. Ya, satu untuk siar, terutama ini untuk orang tuanya, Iya. Pinangeran Santri. Satu untuk siar, keduanya dalam rangka apa ya,
menyembunyikan diri dari ini apa company. Sebab ya waktu itu kan zaman penjajahan, jadi menghindari, jadi adanya nama yang berbeda-beda itu Ki Duda, Ki Balas, Ki Rembusa, Pangeran Santri itu penyamaran. Iya. Oke, mungkin itu saja Pak. Iya. Nanti kita akan coba telisik ulang. Apabila nanti tim Jejak Jeneng Indramayu mudah-mudahan menemukan fakta-fakta baru, Iya. nanti bisa diresapel lagi bukunya. Ini sahabat-sahabat semuanya, tadi sudah kita dengarkan bersama sekilas tentang beliau Ki Buyut Nata. Nah, untuk lebih lengkapnya ada bukunya. Ada bukunya, nanti ya bisa menghubungi kalau nggak dari Pak Ustadz Soleh atau nggak Bapak Sucipto untuk mendapatkan bukunya. Buku kisah sejarah tentang Ki Buyut Nata. Ini sangat penting sekali sebenarnya. Ini sangat penting sekali. Jangankan kita untuk orang-orang tua, khususnya untuk generasi muda. Agar generasi muda, masyarakat di Desa Bangkir ini itu tahu sejarah orang tuanya, itu tahu. Kalau seandainya orang tuanya seperti apa, buyutnya namanya siapa, keturunannya siapa, dan lain sebagainya, itu jarang sekali yang orang yang tahu. Maka kalau di sini, itu insya Allah kita bisa mengetahui silsilah orang-orang tua kita. Baik, langsung saja kita hubungkan ke narasumber yang kedua, Bapak Sucipto. Saya ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Sucipto, karena memang beliau orang yang dituakan lah bahasanya di sini. Orang yang dituakan artinya sebuah tokoh masyarakat yang memang bisa sedikit untuk menjelaskan keraguan-keraguan yang ada di benak kami tim Jejak Jeneng Indramayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Saya ada sedikit pertanyaan nih Pak Ustadz nih mengenai Ki Buyut Nata. Selain Ki Buyut Nata itu dari Cirebon, ya kan, dalam rangka untuk sebagai artinya persembunyian lah, sekaligus untuk menyiarkan Islam, karena pasti saja beliau itu adalah orang penting Pak, orang penting. Nah, ketika masuk di daerah Bangkir ini, beliau itu mempunyai inisial lain tidak Pak? Artinya mempunyai nama-nama yang lain, terus kemudian makom-makom tempat-tempatnya itu di mana, petilasan-petilasannya itu di mana gitu. Mulai dari jejak orang tuanya sampai dengan beliau Ki Buyut Ananta ini Pak. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh narasumber yang awal, yaitu Bapak Ki Abdul Hamid, bahwa yang namanya Pangeran Santri itu asal usulnya dari Cirebon, di mana Cirebonnya itu di Elung Benda. Di sana ada makom yang namanya makom Ki Rembusa atau Ki Balas, dan makom Rembusa dan makom Ki Balas itu di sana di Elung Bendanya pun karena maklum orang-orang santri zaman dahulu, jadi di saat itu pun mulai jejak-jejak itu mulai dibuktikan atau dicari di mana letak-letaknya. Pada saat itulah Pak Kiai langsung menyelusuri tentang perjalanan daripada Pangeran Santri, kemana dia pergi, dan ternyata sampai ke sini ke Indramayu, tepatnya di Desa Bangkir. Nah, terus dia itu menceritakan juga mengenai perjalanan daripada Mbah yang namanya Pangeran Santri waktu di sini. Itu sesuatu hal yang dangkal sekali tentang agama, dan memang buta tentang agama. Bahkan di sini itu ada suatu tempat yang memang harus dibenahi untuk diluruskan, jangan sampai dihinggapi dengan bangsa siluman-siluman atau penawungan. Nah, itu cerita-ceritanya begitu. Jadi kemungkinan di samping juga syiar agama, dia itu juga batinnya itu, dia itu ya dinampakkan jejak-jejak batiniahnya
sehingga bagaimana supaya masyarakat Bangkir itu bisa aman, jangan terpengaruh dengan hayalan-hayalan atau hayul begitu. Dan dalam ceritanya itu ada yang namanya tempat di Bangkir itu memang ya sampai sekarang pun orang itu tahu bahwa ada blok yang namanya blok Karang Kletak. Tuh, iya toh ya, Karang Kletak. Di mana Karang Kletak itu karang yang membentang di antara dari Pulau Mas langsung ke di sananya itu desa ada namanya Kupu, ya kuburan Kupu. Nggak tahu itu Kupu apa, tapi di sini pun ada. Ini katanya jalan Kupu, membentang sampai ke sana. Nah, itulah yang namanya yang disebut Karang Kletak. Di mana Karang Kletak itu ya memang tempat apa namanya mundar mandirnya atau apa disebut garis besar lalu lintasnya para siluman. Itu tepat di sini nih. Terus ke sana sampai kepada desa Teluk Agung. Nah, Teluk Agungnya kayak yang kono anak buyut kencana gungu. Nah, terus sebelah mana nih? Arane buyut Kupu arane. Nah, ceritanya di sini di samping membenahi tentang agama, juga dia itu berperang, berusaha untuk mengalihkan para siluman yang ada yang hinggap di sini, dan tujuannya juga merusak mungkin tatanan-tatanan apa yang dia itu misi-misi agama yang menjadi kendala begitu. Termasuk juga dijadikan suatu kendala bagi dia, makanya dioper alihkan. Akhirnya perang secara batiniah dengan siluman-siluman yang ada di Karang Karang Kletak itu, lalu diposisikan di sebelah utara, Bangkir sebelah utara, duduk barat. Nah, jadi perbatasan di antara letak perbatasan antara Arahan dengan Bangkir, dan di situ ada sampai sekarang pun namanya itu Penawungan, blok Penawungan. Terus memanjang sampai ke Celeng, namanya Penawungan itu namanya. Berarti bagian wilayah-wilayah dari beliau untuk memperluas wilayah. Iya. Di samping untuk menyebarkan agama Islam, terus kemudian merupakan kalau bahasa Indramayunya mah peberak lah. Peberak, memperluas wilayah. Artinya ketika kita memperluas wilayah, tentunya yang menjadi kendalanya itu adalah para siluman tadi gitu ya. Makanya Ki Buyut Nata ini berjasa untuk beberaknya gitu. Nah, lanjut kemudian dalam ceritanya yang telah diceritakan kepada kami Pak Ki Abdul Hamid. Setelah memang dirasakan yang dihinggapi dengan yang namanya Karang Kletak itu, memang posisinya ada di Rambatan dulu masih satu Rambatan Wetan dengan Rambatan Kulon masih satu. Kemudian ya ternyata diketahui bahwa itu menjadi suatu kendala yang dihinggapi atau yang kena jalan lalu lintas daripada siluman itu ada di posisi sekarang itu di Bangkir. Maka dipecahlah antara Rambatan Wetan dengan Rambatan Kulon, dibagi. Sejarahnya begitu. Mulai ada pembagian desa Rambatan Wetan, Rambatan Kulon. Kenapa dibagi? Karena sementara ada yang secara akal manusia itu hidup, yang namanya hidup itu ya kepentingannya masalah duniawi. Jadi apa yang disarankan, apa yang didakwahkan itu tidak manjing, tidak masuk. Jadi akhirnya yang ikut istilahnya pengabdiannya atau nurut kepada pangeran santri, maka dikumpulkan, lalu dibagi, ditaruh di sebelah timur. Yang sebelah barat ya seneng tentang duniawi. Ceritanya begitu. Nah, ketika kita berbicara tentang Ki Buyut Nata,
pasti tentu ada yang disebut dengan peninggalan-peninggalan beliau nih Pak. Nih kira-kira apa saja sih Pak peninggalan-peninggalan beliau Ki Buyut Nata itu Pak? Ataukah sejenis benda-benda atau pusaka-pusaka dan lain sebagainya gitu? Ataukah mungkin nanti setelah kita menelisik Ki Buyut Nata ini, kami juga mohon izin sama Bapak akan melihat di lingkungan sekitar melalui praktisi kami Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu Kang Syarif Maulana Rohman untuk mengecek lokasi. Sebenarnya ada apa saja sih? Pasti orang-orang tua itu kalau bahasanya sudah beberapa, pasti beliau ini punya artinya sebuah karomah atau sebuah khodam bahasanya. Nah, dalam konteks ini kami tidak akan menarik khodamnya, akan tetapi cuma hanya melihat lingkungan suasana saja, karena memang sangat spesial sekali beliau ini. Saya sampai tertegun, merinding juga mendengar cerita dari Bapak Soleh ini, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan oleh Allah, dan dalam kesempatan kali ini memang ya kita mendapatkan karomah dan berkah dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali Pak Soleh, kira-kira apa saja sih Pak peninggalan-peninggalan beliau itu Pak? Nah, itu diselusuri ya, dengan adanya peninggalan-peninggalan yang ada di sini itu sebenarnya awalnya itu perampasan ya. Hasil perampasan dari peperangan waktu Galuh ya, kerajaan Galuh dengan Cirebon. Lalu Pangeran Santri ikut serta di dalamnya. Nah, terus Kang, yang pada akhirnya rampasan-rampasan perang dari Raja Galuh itu diboyong dulu ke sini, diamankan. Makanya di sini disebut bangkir. Bangkir itu ada kata-kata dari asal kata bangker. Jadi ada suatu tempat yang memang di bawah tanah. Nah, itu pengambilan rampasan-rampasan perang dari Raja Galuh itu sementara disimpan di sini. Itu bangkir itu. Jadi memang di sini banyak sekali artinya benda-benda pusaka segala macam dan lain sebagainya. Itu yang masih bisa melihat tentunya kan. Kalau memang mau untuk membuktikan silahkan. Nah, sahabat-sahabat Jejak Jeneng semuanya, mungkin itu saja dulu ya. Nanti kita akan coba lebih masih berlanjut. Iya, masih berlanjut karena sangat seru sekali. Karena memang nanti akan merembet ke kisah-kisah asal-usul desanya. Ya kan? Pertama kalinya tokohnya sudah ketahuan, asal-usulnya dan bagaimana. Nah, yang terakhir nih Pak Soleh, yang terakhir. Beliau itu kira-kira wafatnya di tahun berapa sih Pak? Wafatnya beliau itu Pak. Kalau memang kelahiran sini, mungkin bisa Bapak ceritakan untuk wafatnya beliau itu kira-kira di tahun berapanya gitu Pak. Karena kalau misalkan kita melihat untuk di lahirnya saja ya Pak ya, di 1728 itu Syekh Syarif itu sudah wafat sekitar 2 abad. Ya kan? Karena 1568 beliau Syekh Syarif itu wafat, diteruskan kepada anaknya, berarti masih ada perang antara Mataram melawan tentara kompeni yang ada di Batavia. Nah, jadi kalau seandainya beliau ini Ki Buyut Nata itu tepatnya wafat tanggal berapa sih Pak? Nah, bagusnya kalau umpama ini kan sudah ada ya, ada tertera di situ itu kelahiran dan juga kematiannya ada di situ. Oh iya, ya. Jadi sudah ada sahabat-sahabat semua di sini, semua sudah tertulis lengkap sekali memang. Jadi wafatnya Ki Buyut Nata, usianya beliau yang masih sangat muda di sini. Memang luar biasa ini buku ini. Kalau misalkan mungkin di setiap desa, pemerintah desa khususnya membukukan sebuah sejarah tentang orang-orang tuanya, itu sangat luar biasa sekali. Dan ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk desa-desa di Kabupaten Indramayu. Bahkan silsilahnya pun lengkap semuanya. Kalaupun seandainya sudah ada silsilah yang semacam ini, maka seluruh desa di Kabupaten Indramayu aslinya bersaudara, karena akan merucut kepada satu trah. Entahkah itu trah dari Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuusang Kan Kiku Cirebon, atau kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, oleh karenanya kita contoh aja di Ki Buyut Nata Gama ini.
membukukan sebuah sejarah, tentu yang tiap tahunnya akan mengulas, akan menceritakan sejarah, sehingga kita generasi muda yang akan datang tidak kehilangan yang namanya sejarah. Mungkin itu saja Pak Soleh, kita potong dulu sebentar, karena memang nanti masih akan berlanjut setelah mungkin kita akan melakukan penelusuran ke dalam. Gitu. Itu aja sahabat-sahabat Jejak Jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan ke penelusuran tentang sejarah Ki Buyut Nata. Pasti tentu akan ada perbedaan antara dalam buku ini dengan penelusuran yang dilakukan oleh Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan perbedaan itu sedikit. Artinya ketika sudah dibukukan, berarti ada sosok tokoh yang memang sudah pernah menelisik, dan beliau adalah Al-Mukarram Al-Maghfurlah Ki Haji Abdul Hamid dari Bantaragung, Kecamatan Jatibarang. Tidak diragukan lagi siapa beliau. Beliau adalah keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan coba telisik sedikit untuk menambahi, melengkapi tulisan ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan kita tanyakan, kita akan liput kembali seputar tentang Ki Buyut Nata. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tetap ikuti Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ya ma ba'dah. Sahabat-sahabat Jejak Jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sangat luar biasa sekali. Penelusuran yang memang banyak sekali menimbulkan keilmuan-keilmuan yang baru atau penemuan-penemuan yang baru tentang beliau Ki Buyut Nata. Kalau memang di dalam buku ini tertulis sejarah riwayat dari beliau,
Bahkan tadi hasil penelusuran itu karomah-karomah beliau sekaligus amalan-amalan beliau, Ki Buyut Nata ini. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita sebagai masyarakat desa Rambatan Wetan, Rambatan Kulon ini, khususnya di sekitaran Buyut Nata, mudah-mudahan bisa ikut mengamalkan apa yang nanti akan diceritakan oleh praktisi jejak jeneng Kabupaten Indramayu, Kang Ustadz Syarif Maulana Rohman. Karena sudah dikatakan di awal bahwa ketika kita melakukan sebuah penelusuran dan kisah dari mulai awal sampai dengan akhir beliau Ki Buyut Nata wafat tadi sudah diceritakan oleh narasumber, bahkan mengerucut kepada asal-usul sebuah desa, asal-usul sebuah wilayah atau sebuah perkampungan, sebuah pecantilan dan lain sebagainya. Itu nanti akan terkuak. Namun tim jejak jeneng Kabupaten Indramayu tidak menguak sejarah tentang nama asal-usul tersebut. Kalau memang ingin menguak nama asal-usul desa tersebut, milikilah buku ini. Sudah tertulis semuanya asal-usul desa Rambatan, asal-usul desa Bangkir, asal-usul tadi yang sudah disebutkan, dari mulai wilayah, nama jalan dan lain sebagainya. Itu sudah termaktub dalam buku ini. Perlu diketahui juga bahwa Ki Buyut Nata itu merupakan keturunan dari Pangeran Cakrabuana. Adapun silsilah dari beliau Ki Buyut Nata itu sendiri adalah yang pertama mulai dari Pangeran Cakrabuana atau Ki Kuwu Sangkan. Kemudian mempunyai anak lagi namanya Nyai Mas Pakungwati. Kemudian mempunyai anak lagi namanya Pangeran Pasarean atau Muhammad Arifin. Kemudian mempunyai anak lagi Pangeran Dipati Cirebon. Kemudian punya anak lagi namanya Pangeran Panembahan Ratu. Kemudian punya anak lagi Pangeran Adipati Anom. Kemudian punya anak lagi Sultan Abdul Karim atau Panembahan Girilaya. Nah, kalau kita cerita Panembahan Girilaya, tentu semua sudah tahu siapa beliau. Ada kaitannya dengan Keraton Kesepuhan Cirebon. Untuk itu pasti para keturunan dari Keraton Kesepuhan Cirebon pasti akan mengetahui siapa beliau Pangeran Girilaya. Lantas Pangeran Girilaya punya anak lagi namanya Sultan Rasa Samsudin. Kemudian punya anak lagi namanya Sultan Samsudin atau Pangeran Martawijaya. Kemudian punya anak lagi namanya Pinangeran Jayawara Kerta atau Sultan Jamaluddin. Banyak juga yang paham tentang siapa beliau, yaitu Sultan Jamaluddin. Tentu tidak asing dengan wilayah Kanoman tentunya. Nah, ini juga menjadi sebuah titik terang siapa beliau keturunan dari Ki Buyut Nata itu sendiri. Dari Sultan Jainuddin, dari Sultan Jamaluddin, kemudian mempunyai anak namanya Pangeran Wijaya Reja atau Sultan Jainuddin. Kemudian punya anak lagi namanya Pinangeran Cis atau Pinangeran Abu Soleh. Kemudian punya anak lagi Pinangeran Karang, Pinangeran Karang, punya anak lagi Pinangeran Santri atau Pangeran Santri. Kalau bahasa dulu namanya Pinangeran, kalau sekarang bisa dikatakan sebagai Pangeran. Bahasa redaksi bahasa Indonesianya. Kemudian barulah dari Pangeran Santri ini mempunyai anak yakni Raden Ananta atau Ki Buyut Natagama. Itu adalah silsilah keturunan ke atas sampai ke Pangeran Cakrabuana. Jadi beliau Ki Buyut Natagama adalah keturunan dari Pangeran Cakrabuana. Nah, lantas hal yang demikian ini didapatkan dari mana? Tidak lain oleh sosok tokoh yang memang tokoh tersebut dikatakan ahli sejarah. Sumbernya dari beliau almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Bantaragung Jatibarang. Itu adalah sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan karena beliau pun merupakan keturunan dari Kacirbonan atau Syekh Syarif Hidayatullah. Namun sudah barang tentu ketika kita berbicara tentang sejarah Cirebon, ada berbeda versi, berbeda paham ketika
terbunuhnya Sultan Matangaji, inilah yang menjadi pertama kali permasalahan itu ada. Namun Jejak Jeneng tidak mau mengulas masalah itu karena itu sudah ada ranahnya masing-masing. Jejak Jeneng terfokus kepada siapa beliau Ki Buyut Ananta. Sudah dijelaskan tadi silsilah keturunan dari atas sampai ke beliau. Nah, sekarang kita berbicara tentang karomah-karomah beliau. Apa saja sih karomah-karomah beliau Ki Buyut Nata ini? Nah, tadi sudah ditelisik oleh praktisi kami, tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Ini juga merupakan penemuan baru, mudah-mudahan bisa ditambahkan, Pak Ustadz, bisa disepakati dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi buku yang memang karomahnya itu ada, karena memang di sini tidak tertulis karomahnya beliau, amalannya beliau, terus kemudian siapa orang-orang terdekat beliau, kisahkan masa mudanya beliau dan lain sebagainya, itu sudah ada. Tapi untuk karomah mungkin itu sedikit rahasia. Akan tetapi dalam hal ini tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu menelisik sekaligus menguak amalan apa saja yang dilakukan atau diistiqomahkan oleh Ki Buyut Nata ini. Kita bertanya-tanya langsung dengan praktisi Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Tadi sudah menelisik, berdoa bersama, memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meminta izin kepada Sohibul Maqam, tahlil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya nih Pak Ustadz nih. Tadi sudah ditelisik tentang sejarah beliau Ki Buyut Nata sesuai dengan yang di buku di sini sudah diceritakan oleh narasumber kami. Nah, sekarang apa yang didapatkan dari hasil penelisikan tadi? Tadi sedikit berbicara mengenai karomah nih. Nah, karomah apa saja yang beliau ada gitu, yang beliau punya gitu, karomahnya diantaranya. Monggo silakan Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat-sahabat tim Jejak Jeneng yang dirahmati Allah ya, berdasarkan penelisikan yang sudah dilakukan tadi, setelah berdoa bersama ya, sedikit terbuka gitu ya dari mata batin, mungkin penglihatan batin saya, bahwa termasuk di antara karomahnya beliau adalah menyembuhkan orang sakit yang walaupun penyakit sudah parah gitu. Sudah parah. Satu itu. Yang kedua diantaranya, ketika ada tempat yang angker, beliau itu sangat ditakuti sama bangsa jin gitu, makhluk halus. Makanya di sini, karena di sini waktu saya melihat banyak siluman, diantara siluman buaya, siluman ular, dan banyak lagi siluman-siluman yang lain, yang ketika beliau datang itu mereka langsung pergi. Wedilah jadi orang sih. Iya, karena karomahnya beliau itu. Dan itu karomahnya beliau itu terjadi karena memang dari kecil. Sehingga itu sana karomahnya beliau dari kecil. Karena beliau juga ngaji juga tidak sama kayak seperti kita ya, mondok. Beliau enggak langsung dari Syarif menurut penelitikan saya. Makanya beliau dari kecil sudah pandai gitu ya. Nah, terus diantaranya beliau juga punya santri selain manusia gitu, itu bangsa jin. Nah, terus kalau berbicara tentang santri nih Pak Ustadz nih, tadi dikatakan Pak Ustadz tadi cerita-cerita sedikit itu ada diantaranya dianggap orang ini sebagai pengasuh nih. Iya. Pengasuh beliau nih, waktu masih kecil dititipkan oleh orang tuanya untuk menjaga beliau. Itu di mana lokasinya tuh Pak Ustadz? Iya, kalau menurut penelisikan ya, itu lokasinya dekat dengan Asam ya, sebelah sana ya. Itu ada makom 2, kelihatan makomnya panjang itu. Makomnya panjang, dan itu kalau saya menurut penglihatan batin saya itu ya santrinya ayahnya gitu, yang dititipkan oleh ayahnya untuk menjaga beliau sama Nyai Murtasi sampai beliau meninggal, dan pokoknya di sana. Berarti sejaman ya? Sejaman. Untuk namanya mungkin Pak Soleh enggak namanya ya. Waktu itu Pak Kiai itu memang sempat dibicarakan 2 orang, tapi dia itu
tidak dicantumkan. Oh, tidak dicantumkan di sini, tidak ya? Iya. Memang ada. Ada ya. Iya, di sebelah sana. Itu dekat dengan Asem. Dan itu kalau saya lihat memang beliau bukan orang sembarangan juga. Berkaromah lah insya Allah. Berarti ada kebenaran cerita dari mulai beliau almarhum almarfurullah Kiai Abdul Hamid memberikan sebuah keterangan pada saat itu ya Pak Kiai, ditambah dengan penelusuran kami, intinya tidak jauh berbeda gitu ya. Terus apa saja di antara yang lain karomah seperti itu? Ya, di antara karomah di antara karomah yang lain, beliau itu bisa apa ya, mangkat singgah emang Mekah ya maksudnya. Jalan kaki melipat bumi. Iya, melipat bumi gitu ya kan. Ya cepat gitu ya. Jadi iya. Nah, kalau memang beliau itu mempunyai sebuah karomah yang demikian, tentu pasti ada yang beliau istiqomahkan nih. Ini agar pemirsa tim Jejak Jeneng tuh tahu bahwa khususnya kita generasi muda ini, amalan-amalan apa saja sih yang diistiqomahkan oleh beliau Ki Buyut Nata ini? Penelitian saya ini ya, penelitian saya, menurut saya beliau itu adalah orang yang istiqomah mengamalkan berjanji ya, berjanji sholawat gitu ya, karena beliau adalah termasuk orang yang selalu rindu dengan Rasulullah. Beliau itu selalu rindu, setiap hari beliau selalu rindu dengan Rasulullah, dan itu adalah menurut batin saya, beliau itu meninggal karena sakit panas. Dan mungkin tadi disampaikan juga ya, sama dengan apa yang disampaikan sama Pak Kiai Abdul Hamid, bahwa beliau meninggal karena sakit panas. Ya, itu penelitian dari saya ya, sekilas saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya, bahwa beliau itu adalah ya seorang wali lah, karena sudah punya karomah dari kecil gitu. Itu saja. Mangga. Ya, kalian ada tambahan Pak? Iya. Untuk masalah peninggalan nih Pak. Iya. Peninggalan dari Ki Buyut Nata ini. Kalau bukti fisik sekarang sih sudah tidak ada ya. Tapi dulu katanya tuh ada. Jadi bentuknya tuh pusaka, ada yang berbentuk seperti ini apa namanya, bende tuh, bende kecil. Terus sama pedang. Cuman ya karena apa ya, ya mungkin tidak tahu lah, hilang kemana. Hilang dengan sendirinya, hilang dewek. Iya, hilang dengan sendirinya. Tapi ada sih. Ya itu. Tidak bisa. Nah, menurut Pak Kiai, salah satunya itu Buyut Nata itu mempunyai ilmu yang ini ya, mungkin karena untuk mempermudah dalam syiar Islamnya itu punya aji saipi angin. Ya, itu yang saya tahu seperti itu. Kemudian Buyut Nata itu punya kuda, tunggangan kuda, warnanya coklat ya, apa lebih? Hitam, coklat. Itu ada itunya ya, ada apa sarana kendaraannya. Iya. Kuda. Oh iya, ada gambar. Iya. Nah, itu tadi sahabat-sahabat Jejak Jeneng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang disampaikan oleh praktisi kami ataupun narasumber kami itu memang ada sedikit kesamaan, walaupun ada sedikit tambahan. Namun sedikit tambahan tersebut kita jadikan sama-sama sebagai tambahan keilmuan kita. Kalau memang tujuan kita baik, tujuan kita mulia, insya Allah akan meridhoi kita dengan apa yang diinginkan oleh kita. Kita mau sakti, kita mau kaya, kita mau apa, nggak usah jauh-jauh. Di wilayah kita masing-masing ada beliau-beliau orang tua kita yang dekat dengan kita, yang selalu mengawasi kita, yang setiap saat menjaga kita dan daerah kita. Muliakanlah orang-orang tua tersebut. Sering-seringlah berkunjung, karena di tiap desa, di tiap wilayah, saya yakin pasti ada orang tua yang berjasa atas berdirinya sebuah daerah tersebut. Banyak sekali karomah-karomah yang Ki Buyut Nata punya, dan mungkin tadi itu hanya di antaranya saja.
Kalau kita ingin mendapatkan karomah di situ, lakukan wiridan yang dilakukan oleh Ki Buyutnata secara istiqomah, membaca solawat. Jangan pernah tinggalkan solawat, karena orang yang mengamalkan solawat tidak ada ruginya dan tidak ada akan putusnya karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingatkan lagi, apabila dalam hal ini ada sebuah perbedaan, jangan pernah jadikan perbedaan itu sebagai sebuah masalah, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai sebuah warna yang satu sama lain saling mengindahkan, sehingga bisa digabungkan jadi bentuk yang sangat indah, menjadi sebuah karangan ilmiah yang tentu dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jangan lupa pula miliki buku dari Ki Buyutnata, sejarah tentang beliau, khususnya warga Bangkir, Kuduru, buku sejarah Ki Buyutnata, wong tuane dewek. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.